Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil'alamina nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. As-salatu was-salam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga para Dewan Mustasyar Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madura. Ada Lora Abdul Majid Muddatir, ada Lora Ithbat Abdul Qadir, ada Lora Ismail Khalili, ada Lora Muhammad Abdul Bari, dan pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madura. Lora apa Yai tadi ya? Enaknya dipanggil apa ya? Yai. Wow, udah ditolak sama ibu-ibu. Jadi Kiai Abbas Rafi'i Baydawi, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Kemudian juga para Dewan Guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madura, baik bidang taklim, bidang suluk, bidang dakwah, bidang bahthul masail, kemudian juga Dewan Syura dan pengurus munassiqin, kemudian juga segenap para habaib ulama serta tokoh masyarakat, khususnya di Pamekasan, umumnya di Madura, dan juga secara lebih umum lagi yang hadir pada malam hari ini, bukan hanya hadir di lapangan ini, tapi juga yang menyaksikan dari berbagai daerah di Indonesia, dari 11 provinsi cabang Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga 5 negara cabang Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madura, perlu diketahui saat ini Majelis Rasulullah alhamdulillah sudah memiliki cabang di 11 provinsi, juga 5 negara. Kalau kita nanya, Bib, apa saja itu negara? Memang ada negara lain cabang Majelis Rasulullah? Jawabannya ada. Kita ada Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cabang Singapura, Majelis Rasulullah cabang Malaysia, Majelis Rasulullah cabang Hong Kong, Majelis Rasulullah cabang Sydney, Australia, dan Majelis Rasulullah cabang Maroko, Maghribi. Dan alhamdulillah baru beberapa waktu yang lalu juga terbentuk Majelis Rasulullah cabang Thailand. Mudah-mudahan nanti di seluruh dunia ada cabangnya Majelis Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin.
Anak-anakku sekalian, ini masih sehat apa ngantuk? Jadi napa kabar teretan? Benar nggak saya ngomong? Kalau salah mau dikoreksi. Karena saya berada di Madura, saya harus belajar bahasa Madura. Supaya apa? Supaya nyambung sama majelis Rasulullah cabang Madura ini, ya. Jadi kehadiran antum sekalian di malam hari ini, alhamdulillah saya bisa berhadir setelah sekian lama. Kiai Abbas minta saya hadir, saya belum bisa hadir karena memang berhalangan terus. Alhamdulillah malam hari ini hadir. Tadi perjalanan 3-4 jam tadi ya, lewat Bangkalan, Sampang, baru Pamekasan. Ya alhamdulillah sampai juga saya ke Madura ini. Ini kali pertama saya ke Madura, khususnya ke Pamekasan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan alhamdulillahnya anak-anakku sekalian, saya berkunjung ke Madura ini sebentar lagi haulnya Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa yang ke-9 rahimahullahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengangkat derajat beliau di jannahnya, dan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi bulan Dzulqa'dah, insya Allah kita akan melaksanakan haulnya Habib Mundir. Sebelum itu baru-baru kemarin kita ada haulnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Saleh Tanggul. Kemudian disusul haulnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah, yang memiliki 1.200 pesantren sampai ke seluruh Indonesia Timur. Ulama aulia-aulia Allah. Kita terbiasa melaksanakan haul. Kita melaksanakan haulnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Kita melaksanakan haulnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan kita melaksanakan haul banyak para aulia dan ulama. Pertanyaannya, banyak yang menanyakan, itu haul dalilnya apa? Ada tetangga kita yang nanya, itu haul sana haul sini, itu dalilnya seperti apa? Anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ditanya tentang haul itu dalilnya apa? Sampaikan sama yang bertanya, di dalam Quran kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memperingati para ulama, para aulia, para salihin. Mana bib di dalam Quran? Salah satunya di surah Yusuf ayat yang ke-111. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh sudah ada pada kisah-kisah mereka, para aulia, para salihin itu, ibrah, pelajaran. Buat siapa? Liulil albab, buat orang-orang yang berakal. Jadi yang bilang pada kisah orang saleh, pada kisah aulia, pada kisah para rasul, al-anbiya, itu ada pelajaran. Siapa yang bilang? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain di surah Al-A'raf kata Allah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah mereka itu supaya mereka mau berpikir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kita mengisahkannya, kisah-kisah mereka itu? Kalau zaman dulu, zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu kisahnya disampaikan dengan mu'an'in, an fulan, an fulan, an fulan, begini kisahnya.
Setelah itu masa para sahabat selesai, digantikan para ulama, maka disampaikan di yang disebut sekarang dengan rubat atau pondok pesantren zaman dulu, atau halakat, kelompok-kelompok ilmu. Disampaikan di situ. Itu cara nyampaikan kisah. Lalu kaum muslimin semakin banyak sampai kita sekarang misalnya di Madura ini saya tanya tadi kepada Yai Abbas, ini sekitar 10.000 orang yang hadir. Setelah semakin banyak kita sampaikan, para ulama kita setelah kaum muslimin menyebar kemana-mana, itu mereka membuat yang disebut dengan mawasim al-khair, musim-musim kebaikan. Pada bulan Rabiul Awal mereka mengadakan, ini adalah bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu mawasimnya berkaitan dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bisa melaksanakan itu, nggak hanya terbatas di rumah, nggak hanya terbatas di pesantren. Itu para ulama kita dulu membuat itu supaya semua orang tahu. Jadi bukan bid'ah, ya, bahlul kalau bilang bid'ah itu, ya. Itu semua karena tuntutan keadaan. Dulu bisa disampaikan langsung zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya semakin banyak disampaikan di pondok. Saya tanya sekarang, masyarakat Madura ini ada 4 juta lebih, 4 juta, 3.900.000-an, hampir 4 juta. Kalau disuruh disampaikan semuanya di pondok, cukup nggak pondoknya? Tidak cukup. 4 juta orang, ya, nggak cukup pondoknya. Maka ada mawasimul khair. Para ulama mengadakan musim-musim kebaikan. Bulan Rajab, bulan apa? Isra wal Mi'raj. Ayo sampaikan Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Itu musim kebaikan, bukan bid'ah, ya. Para ulama kita itu nggak bodoh, anak-anakku sekalian. Mereka melakukan sesuai dengan keadaan jumlah orang kaum muslimin, supaya yang namanya sirah, pelajaran, kisah-kisah tadi nyampai ke seluruh kaum muslimin, ya. Kalau misalnya para ulama yang meninggal diadakan haul setahun sekali, ya, itu juga tujuannya sama. Kadang nggak cukup kalau diadakan. Ikut aja zaman para sahabat, mu'anin, la haula wala quwata illa billah. Ini orang 10.000 orang, gimana kita mau anfulannya, ya? Itu sebabnya diadakan maulid, diadakan haul, diadakan Isra Mi'raj, dan seterusnya. Jadi kita melakukan itu perintah dari Al-Quran, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala disuruh disampaikan, ya. Ceritakan, faksusil qasas, ceritakan kisah-kisah itu. Anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madura. Para ulama mufassir menyatakan dari seluruh Al-Qur'an itu 1/3 dari Al-Qur'an itu isinya adalah kisah-kisah, ya. Jadi sulutun minal Quran, 1/3 dari Al-Quran isinya adalah kisah-kisah. Artinya apa? Artinya menyampaikan kisah para ulama, para salihin, para aulia, itu satu dari uslub Al-Quran Al-Karim. Salah satu dari metode Al-Quran Al-Karim. Bagaimana dibilang bid'ah, ya? Ini salah, ya. Jadi kita koreksi pemahaman-pemahaman yang seperti itu, ekstrim, ya. Oh, dikatakan ini enggak ada, lah itu uslub dari Quran kita nyampaikan, ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sampai bukan hanya kisah-kisah itu banyak, nama-nama surat itu banyak diantaranya kisah-kisah. Surah